menyukai atau mencintai apa yang bisa segera dirasakan oleh panca indera dan perasaannya. Misalnya terhadap kendaraan, tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, jabatan, kedudukan, prestisme dan seterusnya. Itu memang secara dasar naluri manusia itu menyukai semuanya tanpa kecuali. Nah, namun menariknya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata al-khair. Maka di surah Nur itu kan ada ayat surah Al-Adiyat bahwa lihubbil khairi lasyadid. Kenapa kok menggunakan kata al-khair? Manusia itu sangat menyukai al-khair. Al-khair itu artinya adalah dunia dan segala hal yang disukai manusia terhadap dunia itu. Karena dunia itu, Bapak Ibu, baik dan buruk tergantung persepsi kita. Bukan zatnya itu. Sehingga di dalam Islam itu tidak mengecam kekayaan, tidak mengecam harta benda. Al-Quran hanya mengingatkan Bapak Ibu bahwa semua itu bisa menjadi pintu fitnah. Itu kenapa Al-Quran mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di surah Al-Imran di awal. Jadi kenapa ayat itu diawali dengan kalimat zuyyina? Karena melihat dari sisi kecenderungan dasar manusia. Melihat kecenderungan dasar manusia bahwa menyukai hal-hal yang memang secara panca indrawi itu segera bisa dirasakan. Misalkan mata memandang sesuatu yang indah, telinga mendengarkan sesuatu yang indah, misalkan musik, irama, kata-kata yang merdu, suara yang merdu. Begitu juga badan kita, rasa yang berkaitan dengan panca indera kita juga begitu. Misalkan kita merasakan sesuatu yang enak, itu ada kecenderungan yang sangat kuat untuk ingin memiliki, bahkan menjaganya. Nah, sampai ketika sudah orang itu terikat dengan itu, Bapak Ibu, nah itulah yang kemudian bisa enggak orang bisa menjaga jarak dengan apa yang paling disukai. Kenapa, Bapak Ibu? Dunia dan seluruh isinya itu fasilitas yang diciptakan oleh Allah untuk manusia, tetapi bukan tujuan dari hidup. Nah, itu yang dikatakan oleh Quran. Kenapa Al-Quran itu selalu mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan sesaat yang menipu. Bagi siapa? Bagi yang tidak mampu menjaga jarak, bagi yang tidak mampu mengelolanya. Maka di pertemuan sebelumnya yang saya sampaikan, sikap yang wajib diambil oleh seorang muslim terhadap harta itu adalah syukur, zuhud, qanaah, dan wara'. 4 itu. Kalau misalkan 4 itu tidak ada di dalam diri kita, pasti kita akan terlena dengan itu semuanya. Sehingga tidak mengapa, yang seperti tadi saya sampaikan, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Tabrani. Sebagian ulama mengatakan hadis sahih, ni'mal malu as-salihu ala rajuli as-salih. Sebaik-baiknya harta yang baik ketika dikelola oleh orang baik. Jadi harta itu, Bapak Ibu, ketika dikelola oleh orang baik, maka menjadi al-khair. Nah, jadi kenapa menggunakan kata al-khair? Jadi lihubbil khairi lasyadid. Orang punya harta, orang punya jabatan,
orang punya seluruh kenikmatan duniawi dan fasilitasnya. Ya tergantung cara pandang dan persepsinya dan mengelolanya. Bahkan itu bisa menjadi kekuatan di dalam jihad fi sabilillah. Dan itu kenapa jihad bisa dilihat salah satu diantaranya dengan apa? Harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi harta, ketika memang itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Nah, kedua Bapak itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'azim. Kadang-kala manusia itu dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Saya misalnya begini, tadi tamu kita rencana ingin membuat pelatihan tentang konselor keluarga Bapak. Ya, karena banyak di antara keluarga-keluarga terutama di generasi milenial dan Gen Z itu keluarga bermasalah, termasuk ngapunten keluarga santri. Baru Februari kemarin nikah, kemarin sudah minta izin ke saya kalau saya menceraikan istri saya bagaimana? Baru 2 bulan 3 bulan ini. Ya, kenapa? Ya banyak hal, banyak salah, ekspektasi dan lain sebagainya. Nah ini sangat insya Allah membuat konsep itu di bulan Juli insya Allah pelatihan konselor keluarga. Pertama untuk menangani keluarga-keluarga seperti ini. Bahkan termasuk yang tadi kita dapat cerita dan itu real beberapa yang lalu di Jakarta ada pernikahan. Setelah akad nikah istrinya itu lari meninggalkan suaminya tidak tahu. Kenapa? Tahu kalau setor gaji suaminya itu di Jakarta ya 3,9 juta. Nggak bisa bayangin duit semono udah nih Jakarta. Walaupun sesungguhnya ya itu sebenarnya masalahnya di mana? Kamu bisa. Kan ini cara pandang saja. Kalau orang menganggap 3,9 juta kurang ya kurang, itu jelas kurang. Ibaratnya untuk biaya hidup itu ya kurang. Untuk menafkahi diri sendiri saja berat, apalagi untuk menafkahi orang. Tapi kan ini bisa disikapi, apakah sikap itu harus negatif? Kan tidak. Jadi Quran itu mengajarkan kita sesulit apapun kehidupan yang kita hadapi, terutama yang berhubungan dengan harta, bagaimana kita bisa menyikapi dengan positif. Termasuk juga ada masalah. Masalah yang kita hadapi itu ya jadi wong murid itu kan nggak mesti ada masalah. Tetapi kan cara pandang Quran itu. Kenapa ada satu ayat likaila ta'sau ala ma asobakum wala tafrahu ala ma atakum. Supaya orang itu ngapunten tidak berputus asa dengan apa yang hilang dan tidak sombong dengan apa yang ada. Ini kan juga Quran mengajarkan ngapunten cara pandang itu terhadap hal-hal seperti itu. Nah, persepsi kita terhadap kebendaan itu seperti apa? Kenapa sampai ada tema seperti ini? Di Quran kita sedikit bahas tentang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sehingga kemudian Al-Quran menjelaskan seperti ini gitu, supaya cara pandang kita, tasawur kita, persepsi kita terhadap harta itu menjadi netral, bukan membenci, bukan pula mencintai yang secara berlebihan, tetapi menjadikan ini poin ketiga Bapak Ibu, bagaimana seluruh karunia yang diberikan oleh Allah, ngapunten itu bisa menjadi wasilah, menjadi sarana untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Mungkin kita seringkali mendapatkan penjelasan begini, ngopo dadak golek dunia kok kaya ngono, wong dunia ora digawa mati. Tentu itu cara pandang yang keliru. Bisa nggak dunia itu dibawa mati? Bisa. Bisa, karena di situ ada sedekah jariyah. Gitu. Di situ ada sedekah jariyah. Gitu, masya Allah. Jadi betapa banyak contoh orang di zaman sekarang ini luar biasa. Iya, ngabur besar. Jadi ada orang yang bekerja dengan keras, membuat beberapa perusahaan. Ketika ditanya, kamu buat perusahaan tujuannya apa? Lapangan kerja. Kenapa perlu lapangan kerja? Agar orang lain mendapatkan penghidupan.
Jadi saya membuat perusahaan ini bukan untuk saya. Saya tidak berharap dari keuntungan dari pekerjaan. Ketika perusahaan ini saya didirikan, bisa membiayai perusahaannya sendiri, dan itu berjalan, aku sudah senang. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang saya lakukan. Ini kan juga bagian dari persepsi, dan itu juga bagian dari sedekah jariah yang luar biasa. Jadi sedekah jariah itu kan persepsinya selama ini kan mesti butuh pesantren, mesti gitu ya, apa-apalah gitu. Betul. Justru hal-hal seperti ini juga bagian dari sedekah jariah saya. Jadi ada teman Pak Anwar Ibrahim, seringkali belum dikeluhi anak-anak muda boleh pekerjaan keuangan. Terus kita tanya, kamu pengen apa? Saya kepengen bisnis properti Pak. Serius? Ayo kita buat PT-nya. Gitu kan? Diurus dibantu oleh beliau, dan ini mudah. Kamu cari teman-teman yang belum punya pekerjaan tapi syarat aktivis masjid belum sholat. Ya walaupun bisnis ini itu juga nyosel sangat untung banget juga enggak, tapi rugi banget juga enggak. Karena tujuannya itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Ada sekian orang yang bisa bekerja di situ, dan PT ini legal. Ya, termasuk yang ramai di Jakarta, seorang suami istri yang mewajibkan karyawannya itu sholat dan ngaji dan berjilbab. Waktunya zuhur, ada putus sholat kabeh, seorang sholat pecah. Itu ya sampai dikritik, perempuan wajib pakai jilbab, tutup aurat, kalau tidak pecah. Aku membuat pekerjaan ini untuk amal jariah, untuk sedekah jariah. Jadi Pak Abdul ini kan sudut pandang lagi Bapak. Sudut pandang bagaimana seseorang harta yang dimiliki Pak Abdul itu menjadi fasilitas seseorang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Nah ini kamu terpilih. Ini cara pandang, dan ini penting banget gitu. Maka di Quran itu kan juga sampai misalkan ada satu ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, misalnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini juga membangun cara pandang gitu. Bukan untuk membenci dunia, bukan. Gitu. Kan ada ngapunten sanad beberapa ulama terdahulu memang kita tidak menafikan mereka-mereka yang tergabung di dalam istilahnya torekoh kesufian gitu ya. Tapi cara pandang keliru tentang dunia. Sampai kemudian mereka membenci dunia, tidak mau terlibat di dalam urusan-urusan dunia. Itu dikritik oleh sesama ahli torekoh sendiri, yaitu namanya Bahabuddin An-Naqsyabandi, termasuk juga Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ulama torekoh besar, torekoh Syadziliyah ini Bapak itu mengkritik orang yang punya pandangan keliru terhadap materi. Tapi yang disampaikan oleh beliau, Abdul Hasan Asy-Syadzili ini pendiri torekoh Syadziliyah itu adalah justru harta itu harus dikelola. Sebagaimana diri kita itu kan harus dikelola. Keilmuan yang kita miliki itu juga harus dikelola. Keluarga yang kita miliki juga harus dikelola. Nah, Islam itu mengajarkan manajemen kehidupan. Nah, sehingga kalau kita mau mempelajari Quran dilihat dari sisi makna kebahasaannya dan pesan terpenting yang disampaikan oleh Quran selalu mengajarkan kita adalah tashihul fikri, meluruskan cara berpikir, termasuk tentang harta. Jadi ketika orang bisa memahami itu, subhanallah, jadi orang jadi orang sugih ya enak, jadi orang melarat ya enak. Jadi nggak ada merasakan hidup, gitu. Kan kemiskinan itu kalau dikelola itu juga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ diajarkan tentang qanaah, menerima maka hadis yang kemarin yang sudah kita sampaikan, wa man yastaghni yughnihumullah. Barang siapa yang merasa cukup, maka dia akan dicukupi oleh Allah. Ya termasuk tadi 3,9 hidup di Jakarta, kalau dianggap kurang ya kurang. Oh jangan di Jakarta. Neng bangun kapan kok neng Bantul kok. 3,9 itu dianggap kurang ya? Kurang. Terus ada orang yang kemudian berpenghasilan di Jogja 15 juta per bulan, dianggap sidik ya sidik. Dianggap pakai gitu? Kan tergantung
Yusuf Sani cara pandang mau. Jadi hal-hal seperti ini, gitu ya. Nah ini butuh bagaimana kita mempelajari Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW agar mendapatkan exit pikiran, yang mana pikiran-pikiran itu menuntut kepada kita untuk berjalan dengan benar di dalam pokok kehidupan ini. Kita lihat di paragraf pertama. Nah, dalam bersedekah, seyogianya seorang hamba mensedekahkan harta yang paling dicintainya dan yang halal, terkhusus harta yang didapatkan dari hasil jerih payahnya sendiri. Nah, di sini dulu Bapak Ibu. Di Quran, di surah Al-Baqarah ada satu ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum wa la tayammamul khabitha minhu an tunfiqu wa lastum bi'akhidhi illa an tuqbidu fihi. Orang ketika bersedekah itu Bapak Ibu, min thayyibati ma kasabtum, harus dari hasil terbaik. Nah, apa yang dimasukkan hasil terbaik itu, sesuatu yang sedekahkan itu layak, mencukupi. Walaupun kadang-kala orang itu mempersepsikan begini, gitu. Paling tak senengi kok. Bisa jadi begitu, bisa jadi tidak begitu pemahamannya. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, karakter dasar manusia itu apapun hal yang bersifat duniawi disukai. Sopo saya rasa duit Bapak. Iya benar. Kabeh menungso bisa seneng duit, maka tadi kalimat Qur'annya sudah disebut bil khairi lasyadid. Ya. Tapi babnya bukan di situ. Ketika seseorang alhamdulillah dia bekerja dengan cara yang terbaik dan menghasilkan rezeki yang terbaik, halal maksudnya, maka itu yang disedekahkan. Ya. Karena secara umum, manusia itu kadang-kadang dermawan ketika miskin dan bakhil ketika kaya. Ya benar ya? Kan itulah Al-Quran itu juga menyindir gitu. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa? Halu'a. Halu'a itu apa? Ditafsirkan ayat berikutnya. Wa idza massahul khairu manu'a. Wa idza massahu syarru jazua. Ketika mendapatkan kebaikan itu bahagia, tapi ketika mendapatkan keburukan itu suka mengeluh. Kan manusia itu kadang-kadang gitu, dermawan ketika miskin, tapi bahagia ketika apa? Kaya. Kenapa? Ternyata enak. Orang kerasa jadi wong sugih, dia popol ku enak. Karena enak, nyaman, dia merasa tidak ingin kehilangan apa? Kenyamanan. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan begini, kamu dan gue sedang ngerkosot bapak wae, awakmu aja nganti. Kalimat itu baik, tetapi hasilnya buruk Bapak Ibu. Karena menganggap urip perkosa itu jelek, ya betul. Dan menganggap urip nyaman itu baik, bisa jadi kebalikannya Bapak Ibu. Enggak, bisa jadi itu kebalikannya. Justru kadang-kadang orang yang nyaman itu justru akhirnya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Nggak betul saya gitu. Kenapa kemarin di dunia pendidikan itu menarik? Di satu negara Eropa itu sekolah tidak lagi boleh menggunakan alat-alat modern. Kembali ke masa lalu. Kenapa? Itu yang menjadikan anak mampu bertahan dan survive di dalam menghadapi hidup. Karena apa? Terlatih dengan kesederhanaan tadi. Di zaman sekarang ini, masya Allah, teknologi yang memudahkan orang. Teknologi yang memudahkan orang. Itu kenapa nggak putusannya di negara-negara besar? Kalau negara yang banyak motornya itu kan satu Indonesia, kedua Cina, yang ketiga itu kan India. Filipina, Thailand itu sudah mulai dikurangi sepeda motor. Kenapa? Orang akhirnya malas berjalan. Ketika malas berjalan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, akhirnya kemudian polusi terlalu besar. Itu kenapa juga di negara-negara besar mulai apartemen yang dibuat supaya ada ruang penghijauan.
Jadi ini kan cara berpikir masa lalu yang sudah diterapkan di dunia modern. Supaya apa? Hak kemanusiaan itu didapatkan di dalamnya. Kenapa? Semakin tinggi kecanggihan teknologi itu, aspek kemanusiaan itu hilang. Saya setuju, hilang. Kenapa? Ya manusia sendiri sebenarnya merasa nyaman dengan itu semuanya. Sekarang ini misalnya lagi ramai tentang mobil, motor, listrik. Bahkan termasuk Indonesia itu ngapunten sangat. Kemarin ada bocoran, istilahnya bocor halus. Pemerintah memanfaatkan momentum perang Iran itu, kan gitu ya, untuk menaikkan motor listrik BBM. Dan itu di kalangan menengah ke atas. Nah, yang memang sengaja yang dimunculkan untuk apa? Beralih kepada mobil listrik. Setelah tadinya begitu. Alasannya tentang energi bla 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 macam-macam. Jadi kalau melihat seperti ini tuh ya kadang-kadang itu repot. Satu sisi negara dengan alasan hemat energi, kan itu gitu. Satu sisi memanfaatkan momentum karena memang begini. Indonesia itu termasuk sumber baterai terbaik dan terbanyak di Indonesia. Yang sekarang kerjasama dengan Korea dan Cina, Jepang. 3 negara ini tidak mau kerjasama dengan Eropa, apalagi Amerika ini. Ya satu sisi positif, satu sisi ya negatif. Satu alasan terbesarnya adalah kalau kita tidak memanfaatkan ini, terus ini dimanfaatkan oleh negara lain. Terus negara kita ke depan seperti apa? Gitu. Ya termasuk alasan listrik itu kan ke depan mau dikuatkan lagi tentang panel surya. Tapi Indonesia sulit untuk mengembangkan panel surya karena panel surya itu harus dihidupkan di negara yang minim hujan supaya bisa stabil. Tapi kan ini kajian masih terus berjalan. Sehingga negara ini sekarang memberikan pembiayaan di BRIN itu Badan Riset Nasional itu gila-gilaan riset semuanya dan melibatkan semua pakar. Nah, itu kembali lagi ke cara pandang. Kembali cara pandang. Ya sekarang itu di lembaga-lembaga pendidikan itu teknologi sekarang jual teknologi. Fasilitas yang bagus, teknologi yang bagus, kemudian bla bla macam-macam yang menyamankan peserta didik. Oh itu luar biasa sekali. Orang tertarik di situ. Padahal di negara Eropa yang awal itu malah nggak mau memakai itu semua. Nggak mau memakai itu semua. Bahkan ada satu negara yang tidak boleh ada orang asing masuk. Negara ini terbaik kecil, tapi sumber wisatanya masya Allah. Tapi nggak boleh. Nah, orang lain masuk ke negara itu hanya untuk bisnis, bukan untuk berwisata. Karena ketika wisata itu dibuka, memang secara sumber ekonomi jalan, tapi kultur masyarakat itu rusak. Jogja semakin besar sumber wisatanya, kultur masyarakat semakin hilang. Kenapa? Orang berdatangan itu membawa budaya. Investor di Gunung Kidul bukan ada orang Jogja. Saya tahun 2014 itu mengadakan latihan survival di Gunung Kidul, kebencanaan. Saya ikut 3 hari 3 malam latihan survival untuk kebencanaan. Itu bagaimana masyarakat bercerita bukit-bukit yang sudah di pinggir pantai itu sudah dipilih ada yang Jerman, ada yang Jepang, ada yang Cina, dengan memanfaatkan warga lokal. Dan saat itu ya dibeli dengan harga murah. Nah, bisa Banjarmasin sekarang bagaimana di pesisir selatan itu masya Allah. Jadi kalau saya di Senturan itu
sudah merasakan kemacetan kalau sudah Sabtu Ahad. Saya ke tempat mertua saja itu padahal nek sepi ngoten iki ya paling kurang 5 menit. Tapi nek wis macet pun bisa 20 menit. Kalau pakai motor ya masih sampai 20 menit. Kadang itu sanyung ngoten. Laku ngos-ngosan. Jadi ya ngapunten saja. Jadi kembali lagi bahwa makna tentang sedekah yang terbaik yang halal. Tentu yang kedua adalah yang bermanfaat. Selama itu masih bisa dimanfaatkan, ya apa saja, kemanfaatan apa saja. Jadi misalnya begini, saya punya yayasan Barkasmal. Dulu dirintis oleh teman-teman. Awalnya itu begini, setiap kali wisuda di Jogja, itu kan dulu banyak kertas-kertas yang terbuang di halaman kampus. Terus ada mahasiswa namanya Mas Doni dari Lampung, itu memungut itu, terus dijual. Ternyata kok ada nilai rupiahnya. Terus disitulah dia kemudian punya pikiran, gimana kalau saya mengumpulkan kertas ini, saya sumbangkan ke mereka yang membutuhkan. Nah, akhirnya disitu ngobrol dengan saya panjang lebar, akhirnya membuat yayasan resmi, Yayasan Barkasmal, barang bekas menjadi aman. Alhamdulillah sudah berjalan sampai hari ini, Bapak Ibu. Sumbangan atau donasi barang bekas dari masyarakat itu nilainya per tahun, kalau kita rupiahkan itu kemarin sudah tembus 700 juta per tahun ya. Dan itu ada sekian anak yang kita bayari sekolahnya, sekian anak yang kita bayari pesantrennya, ada sekian anak yang tidak mampu kita kuliahkan. Dan itu barang-barang yang masih layak untuk dijual. Jadi per bulan itu omset alhamdulillah sekarang sudah antara 60-70 lebih. Kalau di bulan-bulan tertentu bisa hampir tembus 100. Dan itu ya kebutuhan untuk gaji karyawan. Karyawan kita gaji sepenuhnya, standar UMR. Yang khusus ngurusin ini, karena kalau nggak ada yang ngurusin ya iso. Kalau panjangan ada pakaian, batas pakai atau barang bekas yang masih layak, ya bisa disumbangkan ke tempat kami. Itu kita kelola, kita perbaiki, kita pilih mana yang masih layak, kita jual. Nah hasilnya untuk membeli beasiswa. Hasilnya untuk membeli beasiswa. Dalam bulan sudah berjalan sejak 2013 sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi yang kan sekali-kali muncul kan kalau bersedekah itu harus yang terbaik. Selama itu masih layak dimanfaatkan, itu terbaik. Dan ya kadang-kadang ada orang yang ngasih barang-barang branded. Kalau barang branded kita jual sendiri. Dan kita sudah punya marketnya. Sepatu, elektronik bisa. Elektronik kita punya bengkel. Jadi kalau misalkan televisi atau apa gitu ya, yang masih bisa diperbaiki, nanti kita ngundang bengkel, kita perbaiki. Nanti kalau masih layak kita jual apa adanya. Kita jual apa adanya. Nah itu hasilnya kita kumpulkan untuk gaji karyawan itu. Dan karyawan juga kita pilih orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan. Di situ ada ibu-ibu janda yang sudah sepuh, kita kerjakan pekerjaan juga, yang anaknya kita kasih beasiswa. Yang rata-rata kita kasih beasiswa ya anak yatim piatu dan duafa. Betul-betul memang duafa. Nah, kembali lagi di sini. Jadi pengertian tentang bersedekah dengan harta yang paling dicintai bukan berarti kemudian, karena realitasnya kebutuhan manusia itu enggak. Kalau sudah memiliki sesuatu yang enggak. Bisa jadi barang itu secara dohir itu nggak ada gunanya, tapi harus disenangi. Kali ini yang dimaksudkan barang itu masih layak. Barang itu masih layak.
Kan kadang-kadang ada orang punya motor tapi kelangnan, kendaraan tapi apa? Kelangnan, silakan kelangnan. Apakah itu masuk di sini? Karena itu hanya layak untuk dia, tapi tidak layak untuk orang lain. Kan misalkan misalnya orang punya, ada orang kemarin misalnya punya koleksi gegaman, kertas gegaman, keris. Tapi keris itu kosong, nggak ada isinya. Ya keris hanya nilai budaya saja. Dan itu memang dulu dibuat tahun sekian gitu. Ya ini sekadar koleksi kelamanan aja, bukan yang itu memiliki buatan khusus. Itu kalau disedekahkan tujuan gunanya. Tapi itu kan paling disukai oleh pemiliknya. Nah, tidak termasuk di dalam babi. Jadi yang masuk di dalam babi ini adalah yang memang pantutan masih layak dimanfaatkan oleh orang yang menerima sedekah tersebut. Baik. Kemudian berikutnya, sungguh Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. Yang gabungan mobil AB 1446 HS. Kalau bisa. Nah, kembali ke sini, jadi Allah itu baik dan menyukai yang baik. Bahkan Dia Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Jadi ada satu hadis dari Nabi SAW, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Nah, tapi kata baik di sini, Bapak Ibu, kata thayyib di sini itu punya tiga makna. Satu, thayyib dari sisi zatnya, dari sisi zatnya, bendanya, objeknya, yang layak, gitu. Kalau misalkan makanan yang layak dimakan, pakaian yang layak dipakai, tempat tinggal yang layak dan seterusnya. Kedua, baik dalam perspektif niat, tujuannya. Jadi tujuannya memang murni untuk bersedekah, berinfak lillahi subhanahu wa ta'ala. Ketiga, baik dalam arti itu bagian dari ta'awanu 'alal birri wa taqwa, membantu. Aspeknya adalah aspek-aspek kemanusiaan. Sehingga memang ketika itu disampaikan hadis tadi itu, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, memberikan satu ruang yang lebih luas orang itu untuk bisa bersedekah barang-barang atau benda atau harta yang memang itu Masya Allah. Satu hal yang menarik, ini cerita seorang kiai yang masih muda. Dia menjadi ketua dewan DPR. Nah, saat itu diingatkan sama abahnya, Wesley, dia jadi ketua DPR di setahun nih. Dan terus diperban. Dia sekiannya, kakek macam. Padahal ya memang dia layak. Akhirnya dia mengatakan abahnya sudah dia apa di partai tersebut PKB itu diberikan ke temannya. Memberikan jabatan ketua DPR itu berat karena fasilitas sebagai ketua DPR itu itu fasilitas yang sah dipakai dan itu sudah ada peraturan undang-undang di situ. Jadi fasilitas yang sah. Nah, kenapa? Ya ketika ditanya kenapa alasan? Ya ayat ini tanda berohat dan konfliku bima rukus. Berikan yang lain. Supaya apa? Kamu tidak tergila-gila dengan jabatan. Karena merasa kepengen jadi pejabat, kok makanya. Maka beliau tadi ketika miskin dermawan, ketika kaya justru menjadi nomor. Orang yang tidak pernah mendapatkan jabatan bisa jadi orang itu jabatan ya, wah sok-sokan. Tapi ketika sudah mendapatkan jabatan dan menikmati semua fasilitas dan pelayanan dan penghormatan tadi, prestis gitu, sudah itu berat banget. Nah, ketika melepas, nah itu yang luar biasa. Yang melepas itu. Nah, kembali dari aspek tauhid itu ya, hati, niat itu yang paling penting. Kemudian berikutnya, siapa saja yang telah mampu berbuat demikian, berarti dia telah melepas
dari sifat pikir dan bakhil. Nah, di sini sehingga kemudian kamu tersadar, apa sih yang menghalangi orang itu tidak bersedekah? Ya ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Kehilangan apa yang disukainya, atau berkurang dari apa yang disukainya selama ini. Dan itu banyak terjadi di HSP. Orang bisa mempertahankan apa yang dimiliki. Jadi misalnya gini, kemarin kita diskusi audiensi dengan salah satu dewan yang sedang merancang undang-undang pemilu itu. Salah satu di antara begini, jabatan ketua umum partai hanya 2 periode saja. Ngapunten sana. Ini yang sudah merasa nyaman jadi ketua umum partai, ngamuk-ngamuk. Iya. Saya kenapa? Ya ternyata menjadi ketua umum partai itu karena itu bisa cuan. Dan cuannya di mana? Orang yang mau jadi anggota dewan harus bayar. Caleg saja itu bayar. Dan nanti harus begini. Itu cuan. Belum lagi nanti fasilitas yang lainnya, prestisme dan sebagainya. Saya itu. Jadi ini luar biasa. Itu baru ya, sederhana saja. Masya Allah. Dan saya sendiri juga merasakan ketua RT 3 periode. Ya ada yang mau ganti. Ya kemarin sudah sampaikan ke masyarakat, monggo lah gitu. Saya sudah 3 periode. Yang mau. Nah, kenapa kok banyak yang nggak mau? Karena nggak ada prestisnya. Tetapi ternyata di tempat lain itu jadi rebutan. Gitu. Di satu kampung, Kelurahan Condong Catur itu ada satu kampung ya, itu rebutan. Sampai membayar. Nah terus kalau diceritani ya belum ngakak. Aku belum bayarnya kan syaratnya udah jadi RT wis tak bayari sapa sing belum tak bayari. Syaratnya belum jadi RT. Dan kenapa kok di situ sampai segitunya? Oh di sini ketua RT prestis seperti itu. Jabatan prestis di sini. Di tempat saya itu RT itu ulah boleh tubuk, legan boleh ngomong. Jadi ada semua tadi tempat saya. Tahu tersadar ya. Jadi memang kenyamanan itu kadang-kala melelahkan. Maka bagaimana ketika seseorang bisa melepaskan diri dari zona nyaman, itulah yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Jadi, ya saya pernah diskusi. Mungkin ada di antara panjenengan pernah dengar Gumilang itu kan? Ya. Pak Iskandar Maulud. Saya akrab dengan beliau. Dulu sekali ada diskusi keagamaan di rumah beliau. Sekitar tahun berapa? 2014-2015. Ya, 3 tahun saya. Wah, ini benar. Ya itu termasuk orang yang keluar dari zona nyaman. Suki. Dan senang mengawas. Kesenangan itu.
Ya mungkin ada motif lain Allah alam ya. Tapi secara zahir itu tidak butuh ya. Ya lebih nyaman hidup seperti itu. Terus mungkin enak. Jadi, masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang bisa melepaskan sifat bakhil dan pikirnya itu sebenarnya poin pentingnya. Nah, ketika orang bisa melawan itu, maka guyonannya guru saya yang sering kita sampaikan. Nek abot sedekah 2.000, ya 5.000. Sebenarnya yang dilawan apa yang dilawan itu? Awalannya. Jadi babnya di situ. Jadi yang dilawan itu di situ. Maka kemudian ketika Nabi SAW ditanya itu tentang apa sedekah terbaik itu, ketika orang itu takut miskin, sehat, kaya, takut miskin, itu sedekah terbaik. Bukan ketika orang sedang menjelang ajal. Nah, orang sedang menjelang ajal itu kan ketakutan karena khawatir terhadap dirinya, gitu. Tapi ini kan luar biasa. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan suci, dan takut miskin, bersedekah. Harus dilawan. Nah, di situ Bapak. Jadi melawan bakhil, melawan pikir, itulah yang menjadi yang terbaik. Maka yang dulu pernah saya sampaikan pada menurut saya, ibadah yang terberat itu melawan hawa nafsu. Karena melawan pikir, melawan bakhil itu termasuk melawan hawa nafsu. Itu abot yang berkata saya. Abot yang berkata. Nah, sehingga babnya di sini bukan kaya miskin, nggak ada hubungannya dengan itu. Kadang-kadang melarang itu malah bakhil ngumpulin wong sugih. Iya. Kadang-kadang orang lain, ora diopo lho, bakhile mboten kata. Ngumpuli sing tapi kadang-kadang di sisi lain ada orang miskin yang sangat dermawan, kedermawannya melebihi orang. Jadi ada hubungannya dengan kepemilikan harta Bapak Ibu saya. Maka sesungguhnya syukur, zuhud, qanaah dan warok itu pengelolaan batin, bukan pengelolaan apa yang kita miliki. Jadi itu pengelolaan batin, bagaimana suasana batin kita, gitu ya, persepsi kita, cara pandang kita yang bersifat logika tadi itu, dan juga aspek keyakinan seseorang terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang orang itu infakkan, serta Dia akan menambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia yang maka ada satu ayat yang Allah sampaikan di Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan itu Allah ganti. Maka kenapa tadi ngobrol saya bicara tentang keyakinan? Keyakinan bakal diganti oleh Allah itu kan tidak mudah. Saya keyakinan bakal diganti oleh Allah itu. Kalaupun orang yakin gitu, persepsinya sesuatu yang akan diganti oleh Allah itu ya sama dengan apa yang dia berikan. Kalau dia memberikan harta akan diganti dengan harta. Padahal tidak ada keterangan di situ. Apa yang dimaksudkan ayat tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh? Allah akan mengganti atau Allah akan menyusulkan kita. Kembali kepada pengakuan persepsi harta dan rezeki. Maka rezeki itu lebih luas daripada pengertian atau definisi harta itu sendiri. Misalnya orang sakit, diombeni budret itu pun mati. Tapi ada orang sakit itu kudu di rumah sakit yang menghabiskan sekian rupiah, bahkan bisa saja menjual apa yang dimiliki. Maka pertanyaannya adalah, orang yang diberi kemudahan urusan dan orang yang diberi kesehatan, rezeki itu jauh lebih tinggi daripada harta itu sendiri. Saya setuju.
Saya dulu punya teman kebetulan, ya teman ini masih memiliki kerabat dengan taruna Al-Quran. Itu sempat diuji oleh Allah Maha Besar, orang yang betul. Ini tuh operasi berkali-kali. Zaman itu Maha Besar sekali operasi itu tahun 2003-an, 2023. Sekali operasi itu 25 sampai 25 juta, 20 sampai 25 juta. Sekali operasi di zaman itu. Jadi membutuhkan uang yang banyak. Sehingga kemudian keputusan, maka para pakar kesehatan itu mengatakan orang itu kalau bisa kentut keputusan itu terutama di pagi hari, tanda itu sehat. Masya Allah. Ini orang terus dolanan kentut. Terus di dolanan. Keputusan itu kan kenikmatan yang luar biasa gitu. Maka kemudian begini, kenapa Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, supaya manusia itu membandingkan. Dan kenapa juga Quran mengatakan fama baqal hayatid dunya illa qalil, kehidupan dunia itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan Allah yang lainnya. Nah, sehingga melakukan istilahnya muqaranah, membandingkan nikmat Allah, bukan membandingkan orang dengan orang gitu. Ini antar nikmat yang dikaruniakan oleh Allah itu penting. Bisa sih. Nah, kelemahan manusia itu adalah membandingkan kebaikan hidup itu dengan kehidupan orang lain. Itu yang menghilangkan kenikmatan. Karena jika itu terjadi, maka muncul iri, dengki, hasud, buruk sangka, dan lain sebagainya. Maka ketika orang bisa melihat atau membandingkan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya satu nikmat dengan nikmat yang lain, maka insya Allah pasti dia bisa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan itu. Insya Allah. Jadi, nah, cuman kadang-kadang kan begini, ini kan tergantung cara berpikir manusia. Ada yang berpikir pendek, cepat, jadi, tapi ada juga yang berpikir luas dan syarafus sadr, lapang dada. Nah, jiwa yang lapang itu juga bagian dari karunia. Kenapa sampai Allah mengingatkan kepada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak? Luar biasa saya. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu kelapangan jiwa, kelapangan dada. Saya karena dari situ orang itu bisa menjalani hidup. Kalau orang itu jiwanya sempit, bukan sakit. Dan uniknya, kelapangan jiwa, kelapangan dada itu dikaitkan dengan iman. Maka di Quran itu juga ada ayat begini. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Jika Allah berkehendak, orang ini hatinya, dadanya, jiwanya dilapangkan oleh Allah, itu yasrah sadruhu lil-Islam. Jiwanya, pikiran itu bisa menerima Islam. Tapi bagi orang yang dadanya dijadikan sempit oleh Allah, sampai diumpamakan, kiasnya adalah, analoginya adalah ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang terus naik ke langit, ke atas. Orang itu semakin naik itu apa yang dilakukan? Apa yang berkurang? Oksigen. Ketika orang itu kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Itu kenapa kalau di pesawat itu pertama kali dicek pesawat sebelum terbang itu oksigen. Sampai oksigen ini bermasalah, sudah selesai. Ruangan ini seperti ini nggak perlu sadar, gitu deh. Tertutup semua, tapi kalau AC kan di antara freon AC itu kan apa? Ada kondisi oksigen.
Jadi kalau dada sempit itu ka'anna yas'adu fis sama. Hidup juga begitu. Gitu. Kenapa? Termasuk doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah dalam apa? Pertama kali apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Jadi kamu tuh sangat kelapangan dada, kemudahan urusan itu nikmat tertinggi Bapak Ibu. Dengan itu manusia itu bisa berjalan dengan